Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Zuri Arika dengan NIM 2505 1102 096. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Khairul Mukiyat, STMT. Adapun materi yang akan dibahas yaitu materi pada pertemuan kedua mengenai orientasi pada perubahan. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan membahas pada slide selanjutnya. Yang pertama itu mengenai pengantar perubahan. Dalam kehidupan kita, tidak ada yang benar-benar tetap kecuali perubahan. Perubahan ini dapat terjadi dalam hidup, organisasi, dan bisnis. Contoh sederhananya dalam hidup kita yaitu seperti perubahan pola pikir, perubahan cara kita beradaptasi dengan lingkungan, perubahan sikap dari yang perasaan sedih menjadi senang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan ini nyata adanya. Pertanyaannya itu bukan apakah perubahan ini akan terjadi, tetapi bagaimana suatu individu itu untuk merespons perubahan tersebut. Apakah individu akan menolak atau beradaptasi dengan perubahan yang ada. Selanjutnya mengenai realita perubahan. Secara realitanya, banyak orang yang menghindari perubahan karena perubahan ini sering dianggap sebagai ancaman atau momok yang harus dihindari. Dan biasanya manusia ini cenderung untuk mempertahankan zona nyamannya, dan apabila suatu perubahan itu datang, ia akan merasa cemas terhadap perubahan tersebut. Padahal justru di dalam perubahan itu terdapat peluang untuk berkembang, bukan sekedar ancaman semata. Selanjutnya mengenai siklus perubahan. Adapun siklus emosi dalam perubahan. Dalam setiap perubahan, biasanya itu individu melewati beberapa tahap. Di awal, mungkin saja individu ini merasa antusias karena ia melihat hal yang baru. Namun, setelah dijalani selang beberapa waktu, itu mungkin mulai muncul rasa cemas karena belum terbiasa. Lalu, jika tantangannya itu semakin berat, individu ini dapat mengalami frustasi atau bahkan menolak perubahan tersebut. Seperti tantangannya itu perubahan peran atau pemutusan hubungan kerja dalam usaha, sehingga individu ini mengalami tahap emosi tertentu atau mungkin ia merasa perasaan yang ia merasa cemas begitu. Akan tetapi, apabila individu ini mampu bertahan dan mengevaluasi diri, tentunya individu ini akan sampai pada tahap penerimaan. Dan dari sinilah adaptasi itu dimulai. Hingga akhirnya perubahan ini menjadi bagian dari kebiasaan baru dan itu bukan sekedar sebagai ancaman semata. Pada tahap ini, dalam konteks kewirausahaan, individu itu telah mencapai penerimaan penuh terhadap perubahan dalam kondisi bisnisnya. Yang mana individu itu dapat menghadapi situasi di mana bisnis itu mengalami perubahan signifikan, baik dalam hal model bisnis, pasar, atau lingkungan ekonomi. Penerimaan dalam konteks ini bukan berarti individu ini sepenuhnya menyerah pada apa yang terjadi di masa lalu, tetapi dengan memahami siklus ini, membantu kita menyadari bahwa perasaan tidak nyaman saat perubahan adalah hal yang wajar dan bersifat sementara. Jadi dengan adanya siklus perubahan ini, individu itu dapat memahami nih, mungkin aja dari awal tuh dari antusias, muncul rasa cemas, tapi dari apabila individu mampu beradaptasi, disitulah letak ia dapat beradaptasi terhadap perubahan tersebut, sehingga jika ada hal atau masalah serupa, ia mampu mempertahankan suatu bisnisnya atau yang lain. Dan ini bukan berarti dia tuh menyerah, tapi dengan ia memahami siklus ini dan menyadari bahwa perasaan gak nyaman itu merupakan hal yang wajar dan bersifat sementara. Lalu mengenai persepsi dan mindset.
Seringkali hambatan terbesar di hidup kita atau dalam memulai usaha itu bukan daripada kondisi, tapi bagaimana cara kita memandang kondisi tersebut. Mungkin ada yang mengatakan bahwa saya tidak punya waktu, saya tidak punya modal, saya tidak punya kesempatan. Hal tersebut merupakan pola pikir dari kita sendiri, karena sejatinya tak ada alasan terlambat untuk sebuah perubahan, dan mindset ini menentukan tindakan. Bahkan untuk seorang entrepreneur yang terkenal pun seperti KFC, ia juga mungkin sudah lanjut usia, tetapi di usianya yang sudah lanjut itu pula ia dapat mencapai kesuksesannya. Selanjutnya mengenai uang versus waktu. Ini membahas mengenai misalnya nih dalam kehidupan kita selalu pasti memiliki dua sumber daya yang utama. Yang pertama itu waktu dan yang kedua itu uang. Namun tidak semua orang ini memiliki keduanya dalam jumlah yang seimbang. Mungkin saja perbandingannya itu mahasiswa dengan orang yang bekerja. Mahasiswa mungkin memiliki waktu yang lebih banyak, tetapi ia tidak memiliki dana yang terbatas. Sedangkan kebalikannya, pekerja mungkin memiliki pendapatan yang cukup banyak daripada mahasiswa, tetapi ia memiliki waktu yang terbatas. Orientasi pada perubahan ini menuntut kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif. Waktu yang tidak dimanfaatkan dengan baik akan hilang. Waktu yang tidak kita gunakan sebaik-baiknya dengan tidak memperhatikan bagaimana skala prioritasnya itu akan hilang. Sedangkan uang yang tidak dikelola dengan bijak akan habis tanpa menghasilkan nilai tambah, dan uang yang tidak dikelola mungkin saja boros atau apa gitu, itu akan tidak menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya mengenai pola pikir produktif versus konsumtif. Orang yang memiliki pola pikir produktif, ia akan menciptakan nilai, investasi diri, fokus jangka panjang. Namun, sedangkan pola pikir konsumtif itu dia cenderung hanya menikmati hasil, cepat puas, dan fokus pada kenyamanan. Dalam konteks perubahan, individu dengan pola pikir konsumtif ini cenderung pasif dan menunggu situasi membaik tanpa mengambil tindakan. Orientasi perubahan dalam wirausaha mengenai mindset wirausaha. Mindset wirausaha itu melihat masalah sebagai peluang, berani mengambil resiko terukur, adaptif terhadap pasar, dan inovatif. Dalam konteks wirausaha, perubahan adalah peluang. Pebisnis yang tidak mampu beradaptasi akan tertinggal. Contohnya, bisnis yang tidak mengikuti digitalisasi akan sulit bertahan di era sekarang, yang mana itu telah berada di era yang modern, sehingga mungkin yang konvensional itu sudah mulai tertinggal begitu. Selanjutnya mengenai langkah untuk menghadapi perubahan. Perubahan ini sebenarnya bukan hal yang perlu ditakutkan, tapi kita harus mempunyai langkah untuk menghadapinya, yaitu dengan keluar dari zona nyaman, bangun kebiasaan kecil, evaluasi rutin, dan tingkatkan kompetensi diri. Perubahan besar itu sejatinya dimulai dari langkah yang kecil. Gunakan waktu yang kita punya itu dengan bijak, bangun kebiasaan positif, berani mencoba hal baru, dan lakukan evaluasi diri secara berkala. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi pada orientasi pada perubahan, yaitu perubahan tidak bisa dihindari dan bukan ancaman, tetapi justru peluang untuk individu untuk berkembang. Lalu respons menentukan hasil. Mindset adalah kunci yang menentukan keberhasilan, bukan situasi, melainkan bagaimana kita merespons kejadian tersebut, dan adaptasi membawa pertumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya untuk pemaparan materi mengenai orientasi perubahan telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang kurang berkenan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.